kali ini saya akan membahas masalah money management. Money management artinya sebelum saya menjatuhkan jual dan beli, sebelum saya memilih untuk transaksi jual dan beli, maka saya harus tahu berapa duit yang nanti saya gunakan untuk belanja. Saya punya modal 1 juta, saya masuk ke pasar konvensional ya misalkan. Maka 1 juta ini harus kita bisa milih dengan baik, harus kita bisa kelola dengan baik. Kenapa? Kalau tidak kita kelola dengan baik, maka modal yang kita bawa bisa habis masuk di pasar tadi. Beli ini, beli itu, dan sebagainya. Sama halnya dengan money management ya. Kita harus tahu setiap transaksi itu saya butuh dana berapa. Saya butuh ketahanan berapa. Sehingga jauh dari yang namanya MC tadi. Maka dalam money management apa yang nanti yang kita perhitungkan. Dalam money management sebenarnya yang kita butuhkan adalah resiko ya, menghitung resiko ini loh. Yang paling penting menghitung resikonya. Nah, resiko itu yang mendasari, yang menjadikan resiko ini rendah dan tinggi, ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama dari modal. Baru setelah itu dari resiko. Nah, yang kondisinya harus kita sejajarkan adalah ada resiko, ada targetnya. Ada resiko, ada targetnya. Resiko besar yang kita ambil maka berpotensi mendapatkan untung yang besar. Resiko yang kecil berpotensi mendapatkan keuntungan yang kecil juga. Maka sebelum kita menentukan resiko, satu harus kita pertimbangkan adalah modal. Saya modal kira-kira kemampuan saya berapa, sehingga nanti baru kita menghitung berapa resiko yang harus kita siapkan. Atau sebaliknya mungkin begini, saya punya modal sudah tidak masalah, artinya berapapun kita ada misalnya. Yang saya hitung adalah target saya harus mendapatkan berapa satu hari, saya harus dapatkan berapa dalam 1 bulan misalnya. Tidak masalah ya. Tetap saja nanti kita perhitungkan resikonya. Jangan kita hanya berpikir, enak, nanti dapat keuntungan besar. Saya lihat teman-teman profitnya gede-gede, kaya-kaya, naik sana sini mobilnya bagus. Yang kita lihat belum tentu seindah kenyataan. Apakah dia betul-betul trading menggunakan itu, apakah dia menggunakan modal sendiri atau modal investor atau dan sebagainya. Banyak sekali mungkin pertanyaan itu yang tergambar di kepala kita. Yang pasti tidak usah lirik sana sini, yang kita jadikan pedoman adalah kita sendiri. Nah, saya membuat satu ilustrasi dulu ya. Ada modal, ada resiko, ada target dulu. Saya akan coba munculkan di lain. Saya coba untuk ilustrasikan di sana. Tadi ada modal, kemudian ada resiko, ada targetnya. Dari ketiganya nanti harus tahu semuanya ya, minimal harus seimbang. Target dulu ya. Target dulu. Target ini ada 2 jenis ya. Target ini ada satu yang realistis, target sesuai dengan kebutuhan. Ada target yang realistis, yang umum, yang bisa dan wajar didapatkan. Kemudian ada target sesuai kebutuhan kita. Target realistis itu yang umum dipakai ya. Misalnya target realistis saya 1 bulan, secara umum 1 bulan saya mengambil 10%. Ini setiap bulan, per bulan. Saya mengambil 10%. Ini kalau kita bagi dengan 20 hari kerja, 1 bulan, maka 1 hari hanya butuh 0,5%. Artinya sudah per hari. 0,5% ini besar kecil, cukup realistis. Ya, trading ini dibanding dengan investasi yang lain memang sudah cukup besar. Jangan dilihat dengan angkanya 0, karena kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang besar, itu ambil keuntungan 1 tahun saja rata-rata di bawah 10%. Bisa jadi mungkin sampai 15% ya, tapi sedikit ya, yang banyak rata-rata di bawah. Deposito, tabungan dan sebagainya selalu di bawah 8% per tahun. Nah, itu kan mereka kan modalnya besar. Iya, karena itu trading ini sedikit lebih besar dan itu masih wajar, itu tentu sudah lebih baik ya. Kalau 0,5% per hari, 1 bulan 10%, 1 tahun sudah
120%. Kalau kita bisa konsisten di sana, 1 tahun sudah modal kita sudah 2 kalinya, ya sudah 2 kali lipatnya. Artinya sudah melebihi dari modal yang kita benamkan. Bayangkan kita bandingkan dengan deposito 1 tahun tidak sampai di sana. Ya, tentu memang trading ini punya risiko yang tinggi. Tetapi risiko tinggi itu tergantung bagaimana kita memanage-nya nantinya. Risiko itu ibaratnya pisau ya, bermata dua. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik atau kita bisa mengendalikan dengan baik, tentu bisa menjadi peluang bagi kita. Senjata tetaplah senjata ya, semuanya menggerakkan adalah kita. Sehebat apapun senjata, kalau kita tidak mampu mengendalikan, tidak mampu bermain dengan senjata itu, ya bisa memakan kita sendiri, bisa menyakiti kita sendiri. Sehingga sama halnya dengan resiko. Resiko ini kalau kita bisa kendalikan, tentu tidak sampai menikam kita. Tapi kalau tidak dikendalikan, bisa menikam kita, bisa menghabisi modal kita. Karena kita tidak paham dengan risk management. Mereka yang MC selalu punya resiko yang tinggi. Mereka selalu berpikir untuk untung yang besar, merisikokan yang besar. Rata-rata begitu. Orang yang MC rata-rata itu bukan dia tidak pengalaman, dia berpengalaman. Tetapi memang ada yang sebagian yang memang sengaja merisikokan. Yang kedua memang tidak bisa. Ya, betul-betul tidak bisa. Oke, selanjutnya dari contoh ini ke target yang kebutuhan ya. Target kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Buat makan, buat beli mungkin jajan, kemudian buat bayar ini dan itu ya, buat listrik, buat sembarangan ya. 1 bulan itu kebutuhan kita berapa kira-kira? Atau mungkin kebutuhan kita ditambah tabungan, ditambah cicilan ini, cicilan itu dan sebagainya. Ketemu nanti kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan kita 1 bulan 5 juta misalkan, 5 juta rupiah. Atau saya dalam konversi di dolar, saya ganti dengan 500 dolar. Atau sekitar 5 juta misalnya begitu. Kebutuhan saya 1 bulan 5 juta. Ini sudah buat makan, sudah buat bayar ini itu, dan sudah ada tabungan misalnya begini. Maka nanti dikombinasi antara target kebutuhan dengan target yang realistis. Target yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Oke, dua target sudah ketemu. Nah, sekarang kita mau pakai modal ya. Pakai modal yang bagaimana? Kalau kita sudah bisa hitung targetnya, maka nanti modal sudah ketemu, pasti ketemu. Modal pasti ketemu. Ya, ini kebutuhan kita adalah 500 dolar per bulan ya, per bulan ini. 500 dolar per bulan. Sehingga kalau kita hitung target dulu ya, target sudah ketemu, kemudian modal yang kita butuhkan berapa ini. Nah, ini modalnya. Ketika target kebutuhan sudah kita hitung, kemudian target realistis sudah kita tentukan, maka tinggal menghitung modal berapa yang dibutuhkan, yang realistis yang dibutuhkan, dengan tentu target realistisnya per hari 0,5% atau 10% per bulan, dengan target kebutuhan kita adalah 500 dolar. Maka menghitungnya begini, target kita adalah 10%, artinya 100 dibagi 10 dikali 500 dolar. Nanti ketemu berapa modal yang kita butuhkan adalah 5.000 dolar. 5.000 dolar yang kita butuhkan. Oke, modal sudah ketemu 5.000 dolar. Kemudian resikonya bagaimana? Ya, resikonya berapa nanti? Nah, sekarang bicara dengan resiko. Kalau bicara dengan resiko, perhitungannya beda lagi nanti. Oke, sekarang kita ke resiko. Tadi modal sudah ketemu, ya, modal tadi sudah ketemu 5.000 dolar, modalnya 5.000 dolar. Sekarang resikonya, nah resiko ini juga yang kita ambil nanti yang wajar atau yang berisiko tinggi. Nah, yang wajar itu biasa resiko 1-2% per transaksi. Jadi kita tidak boleh menggunakan lebih dari ini, tidak boleh menggunakan dana kita lebih dari angka ini.
Nah, apakah nanti tidak bisa menggunakan 5%? Sebenarnya boleh saja, silahkan. Cuma untuk keamanan, untuk yang realistis, yang gampang, yang kita bisa nanti bisa recover dengan baik, kita bisa gunakan 1-2% resikonya. Walaupun pada kenyataannya nanti kita sendiri yang menentukan, mau kita 5%, 10%, 20%, ya kita sendiri. Asalkan betul-betul kita paham dulu di awal. Saya tidak membatasi setiap orang harus sekian, enggak. Ini materi dasar yang harus kita pahami dulu, ya. Karena nanti pada kenyataannya mungkin dengan skill yang sudah terasah itu bisa lebih dari itu. Karena potensi untuk resiko yang besar juga nanti berbanding lurus dengan potensi keuntungan yang kita bisa dapatkan.